ada peraturan kita nggak boleh kuku panjang sama nggak boleh kutekan. Oh iya, nanti lo ketemu terapi komplementer. Apalagi tuh teh? Itu terapi yang di pinggir jalan sama. Oke, Karin Natasha. Nih, Tin, kita bakal lebih kupas lebih dalam nih ya. Boleh. Tentang fakultas keperawatan. Dengan kata dasarnya perawat berarti ya. Nah, gue mau tahu dong, ini kita kupas lebih dalam lagi. Gue mau tahu gambaran real lu di kampus tuh lu ngapain aja sih sebenarnya? Gambaran real gue di kampus. Iya, lu kayak di jurusan itu lu ngapain? Belajar apa? Terus lu misalkan ngapain dari lingkungannya atau dosennya kayak gimana? Teman lu kayak gimana? Lu bisa ceritain ya? Jadi kan gara-gara gue nggak ada plan sama sekali buat masuk ke perawatan, jadi gue nggak itu dong, gue nggak kepo lah sama fakultas ini awal-awal pas itu masuk gitu. Nah jadi gue sama sekali nggak tahu itu gimana belajarnya pas mau masuk ke perawatan. Lalu tiba-tiba ada pertemuan juga, katanya perawat itu kuliahnya lama. Perawat itu kuliahnya lama. Karena lo harus ngambil S.Corp, sarjana, lalu ntar lo masuknya ke profesi kayak gini, nurse. Kayak dokter lah ya. Tapi tetap lama dokter sih, tapi kita 1 tahun juga untuk ngambil profesi buat turun ke pasien, buat ke pasiennya gitu. Oh jadi lo S1 belum bisa? Belum bisa, gue belum bisa ngapa-ngapain pas S1. Oh jadi lu wajib banget harus S2? Wajib banget, bukan wajib banget, gue harus ngambil yang namanya profesi baru. Oh beda, S2 sama profesi? Beda, kalau S2 itu lo bisa ngambil S2-nya, ilmunya, atau lo bisa ngambil buat spesialisnya. Oh tapi kalau profesi itu cuma setahun? Profesi, lo kayak kelasnya dokter, buat ngambil gelar dokter, DR-nya kan dia titik tuh. Oh iya. Nah kalau gue nanti MS. Jadi setelah lu skripsi, lu harus kayak koasnya dokter gitu? Koasnya dokter, hasil tahun di rumah sakit per stase-stase. Nanti baru gue boleh, kalau udah lulus, udah wisuda nurse, nanti gue baru boleh tuh ke pasien. Jadi jatuhnya lo kalau belum lanjutin itu lo nggak bisa ngapa-ngapain. Nggak bisa ngapa-ngapain. Walaupun lo udah belajar sedemikian. Udah belajar nggak bisa ngapa-ngapain. Kalau lingkungan lo gimana sih? Kayak misalkan pertemanan lo, atau karena lo juga gue liat kan daerah lo juga jauh nih, dan budayanya pasti beda dong. Kayak kita nih di Bekasi, lo bisa ceritain nggak sih gambaran real biar kayak temen-temen nih, karena di daerah tuh kayak gini, kayak di perawat tuh kayak gini. Sederhananya Dil ya, menurut lu ya di keperawatan itu ada nggak sih mahasiswa cowok? Nah ini juga gue mau nanya sebenarnya. Menurut gue ya mayoritas cewek pasti. Iya. Apa emang cewek semua? Jadi di kampus gue, terutama yang di itu, cowoknya cuma 15 gitu. 15-12 dari 66 orang. Sisanya cewek semua. Jadi dan ya itulah, jadi tuh kita temenannya lebih kayak sama cewek-cewek kan, inget sama lah kalau sama cewek-cewek tuh. Akhirnya lo temenan sama cowok? Temenannya sama cowok, tapi gue tetap deket sama cewek-cewek karena kan banyak banget nih cewek, jadi gue nggak mungkin lah temen sama cowok semua kan. Terus pertemanannya itu ya pasti adalah oknum yang ambis. Tapi saran gue nih, kalau misalkan lo masuk ke fakultas, lo harus cari teman yang satu jalur sama lo. Masa satu jalur apa tuh? Jalur tuh maksudnya kayak kalau bisa ya pemikirannya sama deh gitu. Jadi lo bisa apa ya, kadang-kadang kan lo juga ngerantau jalan, jadi kayak lo perlu lah untuk support system lo tuh gitu. Kalau misalkan temen lo beda jalur pemikiran, susah. Dan kita kan saat lo kuliah itu lo nggak cuma lecture doang gitu. Lo ada lecture, lo ada tutorial itu kayak kelompok kecil, ntar lo bahas kasus gitu, kasus keperawatan. Mirip nih kayak hukum juga kayak gitu sih. Iya, kasus kayak terus lo bahas tentang intervensinya gimana. Nanti juga ada yang lab, skill lab. Lo masuk ke lab, lo ketemu painter orang, gimana lo ngomong sama painternya. Terus pokoknya itu lo memerlukan teman-teman yang support sama lo gitu. Oh jadi jatuhnya itu ada 3 berarti tadi? Yang tadi lo bilang ada 3 itu? Iya, ada lecture, tutorial, sama skill lab. Lecture itu di kelas ya? Lecture kelas besar, kayak kelas besar gitu. Terus kalau tutor ya lo kecil bahas kasus, bahas tugas. Kalau lab sendiri-sendiri? Lab tergantung. Ada lab yang memang sendiri-sendiri, ada lab yang memang berkelompok tutor. Oh. Jadi itu memerlukan banget teman yang suportif sih, teman yang
mau diajak kerja juga. Tapi menurut lu untuk para cowok nih, ini kan dijawab ternyata di keperawatan itu nggak cuma identik dengan cewek ya. Nah, berarti kalau misalkan cowok-cowok pada pengen masuk ke perawatan, boleh banget ya? Bisa, Boleh banget. boleh. Karena perawat tuh juga nggak kerjanya cuman yang apa namanya yang cewek banget, enggak. Ada tuh yang bagian-bagian buat cowoknya, ada yang bagian akal pasien tuh pasti ada. Kita memerlukan bantuan tenaga laki-laki. Dan kita kan juga ada bagian proses untuk kasih kateter kan ke apalagi tugasnya mulia pasien ya kan, kateter. Tahu kateter nggak sih lu? Nggak tahu sih gua. Kateter Lupa gua tuh kateter kayak tahu sih. selang buat dimasukin ke alat kemaluan lu untuk bantu Oh iya. buang air kecil. Oh iya Nah, nih. Iya. Kalau misalkan gue cewek terus pasien gue cowok kan gak enak kan kalau misalkan gue bantuin masukin. Jadi ini kita bahas soal biologi ya. Jadi kita tetap memerlukan tenaga laki. Karena kan Tapi kalau nggak ada tenaga laki-laki lu tetap pasangin. itu Profesional konsekuensinya. ya? Iya, profesional lah, karena kita nggak bisa menggabungkan antara hal itu sama kesehatan tuh. Iya sih, beda sih. Itu biologi banget Iya. soalnya. Ini jangan mikirnya bokep aja, mikirnya aneh-aneh. Nah, terus kalau tadi kan udah ngomong tentang sosial lu, teman-teman lu tuh karena kebanyakan cewek dan Jadi lu banyak jadi drama. Nah, tapi kalau dari dosen lu sendiri gimana deh? Dosen gue Dan tuh lingkungan lu lah, budaya, lu kan pasti harus beradaptasi dengan budaya baru loh pasti. Budaya dulu ya, yang sikat dulu ya. Budaya kan, lu tau kan pas gue SMA gimana dia kayak suka teriak-teriak, heboh gitu kan. Nah, sedangkan gue masuk di kebudayaan Sunda, Jawa Barat, Garut gitu, kayak yang lemah lembut, yang orangnya tuh perasa, kalem. Nah, gue awalnya kaget lah, kayak aduh, gue bisa nggak? Takutnya gaya omongan gue yang keras, yang suka teriak-teriak, nyakitin orang. Jadi gue harus berusaha untuk lebih nahan omongan gue gitu kan. Terus juga dosennya suka ngomong pakai bahasa Sunda, suka kebawa bahasa Sunda. Jadi gue kayak gimana bu, apaan sih? Tapi ini juga gue rasain sih kalau waktu gue kan gue nih, kalau yang belum tahu gue nih di UGM, Universitas Brawijaya Malang. Kadang juga dosen gue juga ada sih yang kayak gitu, istilahnya yang kadang entah dia mau ngelucu atau entah dia mau nyeletuk ke orang, nyeletuk ke mahasiswa, itu kadang juga masih pakai bahasa Jawa. Dan suka nggak nyambung nggak sih? Udah kan kayak orang Sunda kan hampir setengah dari gitu gue kan, mahasiswa gue, teman-teman gue. Terus kalau misalkan orang dosen ngelawak pakai bahasa Sunda, mereka udah ketawa, gue masih kayak suka telat, suka delay gitu, kayak itu sebenarnya sih yang memang jadi hambatan juga di sana. Terus kayak mungkin juga teman-teman lo yang pakai bahasa Sunda ngomong kayak mending gue nggak sih sebenarnya. Iya. Nah, untungnya kalau gue kan di budaya Jawa ya, misalnya bukan Jawa Barat nih, kayak Jawa Tengah, Jawa Timur kan bahasanya sama-sama. Kalau Jawa Tengah kan lebih halus, kalau Jawa Timur kan ya sedikit kasar. Nah, walaupun apa istilahnya mereka bercanda terus ngeletuknya kayak bahasa Jawa, untungnya gue orang Jawa nih. Ya? Nah, jadinya gue ngerti. Nah, yang kasihan itu yang orang Sumatera, orang Kalimantan kadang kayak apa sih ini orang gitu, kayak istilahnya karena mungkin perbedaan itu kan. Tapi mungkin mereka ngerti lah sedikit-sedikit. Tapi kan nggak bisa lepas ketawa dan enjoy mendengarkan dosen itu. Itu perasaan gue sih. Nah, itu. Perasaan gue kayak gitu. Terus dosen-dosennya itu jadi gini, jadi tuh beliau-beliau ini tuh ada yang masih muda, ada yang memang sudah sudah agak senior lah ya. Senior. Nah, kerasa banget lah perbedaan nih sama dosen yang muda sama dosen yang senior. Apa tuh bedanya? Beda banget nih, kayak dari segi ngomongnya tuh beda banget. Kayak kalau udah kan pasti kayak lebih ke enak lah, friendly gitu kan ngomong sama mahasiswa juga. Kalau di gue ya, kalau dosen tua tuh lu harus bener-bener menjaga sopan santun, terus tata krama, nggak boleh salah dikit ngomong. Jadi kayak susah banget kalau misalkan lu ngajak ngomong dosen yang udah senior gitu kan. Ada yang ngeselin nggak sih dosen? Banyak banget. Diapain lo dulu? Ini biar gambaran lah nanti jatuhnya. Tapi memang apa ya? Pasti ada sih dosen-dosen yang memang punya karakter keras. Keras tuh bukan berarti dia tuh suka marah-marah gimana, tapi dia
disiplin lah istilahnya, Iya, disiplin banget. Terus ada juga dosen yang nggak mau tahu lah dengan alasan apapun. Ada juga kan yang kayak gitu ya. Jatuhnya kalian harus memang membiasakan mental kalian, yang khususnya kalian yang memang udah bersiap-siap diri, apa ya istilahnya, menjangkau perkuliahan. Kalian harus bersiap-siap diri kalau mental kalian tuh jangan disamain sama SMA. Beda banget. Kalian harus lebih belajar disiplin, lebih belajar tanggung jawab, Iya. lebih belajar gimana caranya manajemen waktu. Tapi ya kalian maksudnya nggak usah freak juga, nggak usah kaku-kaku amat. Pasti di sisi lain juga masih ada yang santai. Cuma secara garis besar lo harus bisa, ya masa lo mau sama sih kayak SMA gitu. Ya kan? Karena Pola pikir harus gini, dirubah. benar. Karena gini, lo kalau di SMA lo cuma diem-diem doang, lo akan nggak bisa survive, ini menurut gue ya, nggak bisa survive di kuliah. Apalagi di yang khususnya gue keperawatan itu banyaknya namanya presentasi. Ntar gue Nah, ntar nih ada banyak ngomong, itu lo harus latih lah dari sekarang untuk ngomong, untuk ntar gue tanya juga ya di akhir-akhir tuh gue mau Ngomong. nanya tips-tips lo ya. terus mental juga lo harus ditempa banget dari sekarang karena banyak dosen yang suka mempermainkan mental lo. Oh, apalagi Karena lu ini ya, soalnya kan lu benar terjun langsung menemui masyarakat yang menemui berbagai macam orang. juga kan mentalnya kan, berbagai macam juga, emosionalnya berbagai macam, sikapnya gimana juga tuh kan beda-beda kan. Ada yang ntar keluarganya marah-marahin. Iya, nah itu kita harus udah siap terlatih ya. dari lo masih kuliah gitu kan, dan banyak banget dosen yang memang sengaja untuk menjatuhkan mental lo, bukan untuk jelek-jelekin lo, tapi tuh kayak lu bangkit gitu. Ya, itu istilahnya kalau lu misalkan mental udah terbangun ya lu anggap itu ya hal biasa. Lu harus bisa memposisikan diri lu, oh berarti gue harus begini nih, gue gak boleh kayak gini. Karena ntar lo ketemu sama orang yang bernyawa kan, dan tugas lo kan untuk jaga dia, untuk nyelamatin nyawa dia. Jadi lu harus bisa kerja cepet juga berarti ya? Kerja cepet juga lo ya. Jadi setelah gue masuk itu tuh gue mikir kayak selalu aja kan perawat kan, ternyata nggak bisa, lo harus tek harus cepet, mikir cepet dan benar dan harus benar. Oh berarti lu kayak bisa multitasking juga ya? Harusnya gitu, karena kita nggak bisa salah juga, kita harus cepet, kita harus cekatan, harus mikir cepet. Jadi memang dilatih banget sih di keperawatan tuh. Tapi gitu emang sih kalau kalian yang udah bersiap-siap mau kuliah atau belum lah, kalian mending biar nggak terlalu kaget, biar kalian nggak terlalu shocknya, mendingan kalian perbaikilah sedikit-sedikit. Karena emang beda banget sih, gue waktu ketemu temen-temen gue yang udah kuliah itu ya dari cara main, dari cara bercanda ya udah sebagian besar udah beda, udah berubah. Karena cara berpikir orang kuliah dengan masih SMA tuh beda pasti. Karena cara pandangnya, terus lingkungannya juga. Ini pengaruh sih. Iya. Pengaruh banget. Dan lo harus, karena kan di keperawatan kita juga ada yang namanya ujian lab. Itu lo harus siap mental untuk ngulang, siap mental untuk dicibir sama dosen, apalagi dosen-dosen yang sudah senior, yang punya pengalamannya. Itu lo nggak boleh stuck gitu loh, kayak selagi lo tahu jawabannya jawab aja. Itu bener-bener jangan tunda-tunda. Jangan tunda, dan jangan lo kayak saya nggak tahu, saya kurang begitu. Itu lo bakal kena banget sih. Berarti lo bisa bilang apa ya? Lo harus mempelajari banget. Misalnya jangan sampai lu tuh cuma belajar di kelas. Ya. Lu harus belajar dari luar juga. Maksudnya belajar di luar tuh lu harus diskusi sama temen lu. Lu tanya mungkin cutting lu. Maka tadi gue bilang kan, lo harus punya teman yang memang satu jalur sama lo. Biar bisa saling belajar diskusi, bareng. saling tukar pikiran, saling kayak ini kenapa sih kayak gini-gini, kenapa sih kayak lo bisa nyambung. Emang bener sih, Rin, maksud gue misalkan lu belajar buku A nih, temen lu belajar buku B, daripada lu baca sendiri-sendiri, mendingan lu belajar nih, beda buku ntar lu gabungin. Itu sih emang harus kayak gitu. Apalagi kan dunia keperawatan, menurut gua apalagi dunia kesehatan terus berkembang kan, lu harus bisa dinamis lah dengan keadaan yang ada gitu. Kayak misalkan sekarang nih masanya COVID, lu harus bisa membiasakan diri itu dengan cepat kan. Gimana caranya lu bisa beradaptasi dengan cepat, bener gak sih? Nah, apalagi ini kan ranah gue, saya kayak itu bakal jadi ranah gue entar kan, sama pasien yang seperti apa, yang bebal mungkin, itu lo bakal ketemu juga sih, bakal bagus. Kamu pasti akan ketemu sama dosen-dosen yang bebal, maksudnya bukan bebal ya, yang mempertahankan juga argumennya, padahal menurut lo ini salah, tapi lo
Berarti nggak bisa sih. kalau misalkan keperawatan itu cuma ganti infus doang berarti salah ya? Ya, salah sih, karena perawat itu lo merawat pasien yang sehat dan yang sakit. Gue baca artikel nih, Hmm. kalau misalkan keperawatan itu Jadi, yang paling utama atau yang paling prioritas dari seorang perawat itu sendiri itu adalah personal hygiene-nya atau kebersihan dirinya dia dulu, baru nanti bisa membantu orang lain. ya karena gini dia, Bener nggak lo sih? bener gini, lo sekarang ya lo ketemu perawatnya udah kumel. Lo enak nggak sih dilihat sama dia? Enak nggak sih? Gue sih mikirnya gitu aja, kayak enak nggak sih perawatnya udah kumel, udah kemana-mana, terus udah bau juga. Tapi nggak cuma lebih ke kumel gitu kan, tapi maksudnya personal hygiene tuh kayak jangan sampai dia menularkan penyakit atau menularkan kayak bakteri lah, makanya dia harus pakai sarung tangan, pakai masker. Itu di situ lebih juga ke bener ya? protokolnya sih, kayak SOP. Itu lebih Nah, kayak itu lebih nah, dan kita juga sebenarnya ada apa ya, ada peraturan kita nggak boleh kuku panjang sama nggak boleh kutekan. nggak boleh kutek kan? Nggak boleh kutekan Kenapa tuh nggak boleh kutek? karena pertama nggak indah, kayak yang terlihat tidak disiplin kalau di kata dosen gue. Sama ini kan kimia ya, takutnya ada partikel-partikel yang jatuh kemana. Karena kan kutek bisa ngeletek juga. Iya, kimia. Jadi tadi kita lanjutin aja nih, kan tadi lu bilang itu kan partikel kimia ya, bisa jatuh kan. Nah terus kayak gimana sih? Jadi dosen itu benar-benar ngelarang banget atau SOP-nya emang ngelarang banget? Pertama dari dosen, karena apalagi kalau misalkan lo mau ujian UAS ataupun UTS ataupun skill lab, apalagi skill lab ya, Nggak boleh sama itu sekali. nggak boleh sama sekali pakai kutek sama kuku panjang. Kuku panjang nggak Kuku boleh. panjang nggak boleh, harus benar-benar pendek dan bersih gitu. Jadi memang harus kita- dijaga banget ya. Terus cowok juga nggak boleh gondrong. Oh nggak boleh gondrong. Nah, cewek rambutnya ya minimal diikat lah. Oh harus kayak gitu ya SOP. Mungkin ya juga sih kalau Karena lu panjang juga ngerawat. takutnya ada kuman. Lu ngerawat orang soalnya, dan orangnya lagi sakit kan, jadi kan mereka kayak rentan untuk terinfeksi juga dari elunya gitu. Tapi lu tau gak sih, misalkan nanti lu udah jadi perawat nih, nah, output lu pasti jadi perawat tuh. Iya. Ya kan? Nah itu ada liburnya nggak sih? Ini Atau perawat gimana ya sistem perawatnya gimana sih? shift pagi, siang sama malam. Jadi tuh lu setiap hari tuh kerja, Tiap hari kerja. nggak Ini boleh ada waktu istirahat. kalau yang Maksudnya gue kalau kayak pekerja umum kan hmm, kayak misalkan nih kita kerja di misalkan di ini ya di kayak industri misalkan. Itu kan dia pasti masih ada istirahatnya Libur gitu, atau- hari libur gitu. weekend Ya, gitu. walaupun dia sih Jadi kita nggak ada. Karena kita kan kesehatan ya, kalau nggak itu mau gimana gitu kan. dokter juga sama kan. Dokter tuh tau gue masih ada weekend ya, karena gue pernah ke rumah sakit dokternya nggak ada karena lagi libur lah. Berarti bedanya dokter sama perawat juga itu kali ya. Jam Itu kerja. dia nggak ada libur. Kita Mungkin nggak. kalau lu hamil atau lahiran doang Itu kan. mungkin ada, itu kan emang pastinya ada sih kalau libur hamil lahir kan pasti Tapi ada. maksudnya selain itu nggak ada berarti. Bahkan saat hari raya pun Harus. ada, karena jadi mungkin yang kalau misalkan lebaran yang monisnya yang shift full, nanti mungkin pas Natal baru yang muslimnya yang itu. Iya bisa digituin juga sih. Oke. Lu bisa ngasih tahu nggak sih pelajarannya ada apa aja sih? Dan pelajaran yang sulit lah yang dapetin lah. Sih kan belajar nih mata kuliah ya, kalau di kampus tuh sebenarnya mata kuliah. Mata kuliah. Jadi mata kuliah yang awal-awal semester 1-2 itu mata kuliah menurut gue paling apa sih nih mata kuliah? Jurusan. Bukan paling ngebosenin. Bosenin. Kenapa Karena lu bosen? belajar falsafahnya keperawatan, lu ada sejarah Waduh. keperawatan ditemukan, tokoh-tokohnya apa aja, kayak males nggak sih Bil? Oh jadi lu Males banget nggak sih kalau terlalu gue suka ya. sejarah Iya, gue gitu. nggak suka banget. Terus kayak udah malahnya kan itu kan orangnya orang-orang pada nama-nama zaman dulu semua kan. Dan Gitu ya. kalau orang luar kayak lu susah banget menghafalin nama-namanya. Tapi temen lu rata-rata kesulitan di situ juga. Mereka bukan lebih males karena kayak apa ya, kayak nggak tertarik sama materinya gitu. Lu boleh ngasih tau nggak sih mata kuliahnya ada apa aja? Dikit aja nggak usah, mungkin 5 atau Yang pertama itu ada falsafah Dari lu bilang. keperawatan tadi. Terus ada yang namanya fisika.
Fisika lu juga belajar. Fisika ada, tapi fisikanya lo bayangin fisika yang dikaitin sama keperawatan. Oh jadi Pokoknya fisika. ada Ya. soal kemarin gue ketemu pas awal itu ketemu hubungannya selang sama pembuluh darah. Oh ada juga. Itu dari tekanannya lah, dari apa tuh ada Tapi lah pokoknya. nggak terlalu banyak belajar. Bukan fisika yang ngitung apa enggak, tapi fisika yang nyerempet ke kesehatan. Tapi emang bener sih kalau fisika itu ya nggak bakal bisa ditinggalin sih sebenarnya. Luas sama MTK sih, karena gue juga tetap ketemu MTK di sini. Oh jadi di jurusan keperawatan ini tetap ada MTK, biologi udah pasti, Jadi pasti lah. fisika juga masih ada. Fisika masih ada di awal-awal tapi ya. Kimia ada juga nggak? Kimia nggak ada. Kimia nggak ada. Tapi mata kuliah yang lain apa? Terus ada komunikasi terapeutik. Apa? Komunikasi? Jadi komunikasi biar tuh efektif lah, contohnya kayak gitu. Oh Komunikasi komunikasi singkat tapi jelas gitu. Iya, ada tujuannya tuh dan tujuan tercapai. Terus ada juga keperawatan sistem informasi keperawatan. Lo mempelajari tentang apa ya, kayak sistem e-health gitu deh di di keperawatan. Terus ada juga keperawatan yang stas itu yang satu KMB, anak, jiwa, keluarga, maternitas. Itu juga lo pelajarin semua. Semuanya. Lalu apa lagi ya, ada keperawatan HIV dan AIDS itu kita pelajarin khusus satu mata kuliah. Berarti gimana caranya perawat misalkan menghadapi pasien HIV gitu? Stigma-stigmanya gimana untuk menurunkan kecemasannya dari orang. Lengkap banget berarti. Terus ada juga keperawatan maternitas ya, maternitas. Udah tadi. Apa lagi ya kalau misalkan perawatan tuh ada, oh iya, nanti lo ketemu terapi komplementer. Apalagi tuh Itu terapi yang di pinggir jalan sama beda lagi. Beda. Jadi itu gini, terapi yang lo melibatkan unsur budaya. Tapi gue bingung deh, lo kan bang terapi tadi. Tapi kan perawat itu cuma melayani, lo nggak sampai kayak bukan kayak terapi orang. Karena kan kita terapi identiknya ya kalau di masyarakat kita di Indonesia. Aku mau terapi nih. dokter gitu ya. Iya, kalau dokter kan lebih kayak ngasih obat. Kalau terapi kan lebih kayak ngasih sesuatu yang bisa kita rasakan. Kayak misalnya lo dipijit itu kan terapi. Apakah perawat juga seperti itu? Karena kan lo bilang tadi terapi. Ada tidak? Di perawat kita bukan ya, kita ada intervensi pijit relaksasi gitu deh buat pasien-pasien misalkan yang mungkin yang kecemasan, mungkin yang merasa gangguan kurang nyaman, rasa nyamannya gitu, kita ada intervensi seperti dia itu. Jenuh sebenarnya kita nggak ke pijit, tapi kayak lebih apa ya? Lebih kayak relaksasi. Ke terapi, kita ngasih terapi yang non farmakologi, terapi yang bisa kita kasih secara mandiri, bukan kolek dengan dokter. Dan apakah misalkan lu tadi bilang ngasih terapi, kalau misalkan gue nih misalkan sakit, terus gue pengen diterapi bisa? Terapinya apa dulu nih? Sakitnya apa dulu? Misalkan gue kemarin gue sakit demam berdarah, itu gue bisa minta terapi ya? Nggak bisa, karena gini. Oh jadi penyakit tertentu aja ya? Penyakit tertentunya, jadi tuh kita ada namanya diagnosis keperawatan juga. Nah itu ntar kita ada intervensi keperawatannya. Salah satu intervensinya itu adalah memberikan pijat relaksasi. Contohnya sakit apa sih yang misalkan nih, gituin? Misalkan apa ya? Misalkan gangguan rasa nyaman dari pasien yang misalkan dia, gini, ada pasien stroke. Pasien stroke kan taruhlah dia bed rest terus kan, di bed terus itu kan. Nah itu kan pasti dia pegel punggungnya. Ada timbul rasa nyeri misalkan, atau nggak misalkan kesemutan. Timbullah diagnosis keperawatan gangguan rasa nyaman berdasarkan nyeri bagian punggung. Nah itu ada salah satunya terapinya itu pijat. Kita kasih massage di belakang punggungnya pertama untuk meredakan nyerinya, pegelnya. Terus kita juga bisa memberikan melancarkan peredaran pembuluh darahnya juga bisa. Jadi luas juga ternyata ya. Perawatan tuh gak sekedar yang kita lihat teman-teman. Cuma ganti infus. Luas banget ternyata ya. Tapi itu kalau sebisa mungkin kita ngasih intervensi yang tidak ada kontraindikasi, yang tidak membahayakan dari pasiennya. Yang nggak bersilangan lah ya dengan kondisi diberikan dokter.
misalkan di bagian ini nggak boleh di apa-apain, ya kita nggak boleh itu nggak boleh. pegang-pegang. Oke. Tapi lulusan keperawatan tuh bener top perawatan aja jadi seorang perawat tuh enggak sih? Secara umum iya, secara Harus. umum harusnya kayak gitu karena kan kita ya eskep Udah belajar nurse, itu banget. iyalah mau apalagi kan. Tapi kan ada juga yang misalkan lu jadi dosen, Oh bisa juga jadi bisa dosen, bisa lah. Dosen, terus kita juga bisa buka praktek sendiri. Suka nggak sih lu lihat praktek buka perawatan luka diabetes? Oh gue nggak tahu. Itu lu bisa buka praktek sendiri. Terus lu juga bisa jadi perawat yang Perawat ke panggilan rumah-rumah. juga bisa ya? Iya, yang ke rumah-rumah juga bisa. Oh jadi berarti nggak cuma perawat itu nggak cuma di Rumah rumah sakit aja. bisa. Tapi memang kita yang merawat. Itu sih Maksudnya lu tetap ngasih pelayanan perawatan. tapi beda di mana aja. Nggak cuma Dan sebenarnya menurut gue ilmunya itu bisa lo praktekin di kehidupan lo juga. Jadi beruntung sih kalau misalkan lo dapat ilmu yang bisa lo praktekin juga di kehidupan real lo, keluarga. kayak lo. misalkan keluarga lo ada yang sakit, Gue tau Butuh lah, dirawat lah ya gue tau lah gimana, maksudnya standar itu gimana gue harus lakuin. apa aja yang boleh dilakuin, apa aja yang nggak boleh dilakuin. Apalagi kan kalau perawat itu harus banget bisa ganti infus kan, masukin infus, keluarin infus itu kan misalkan kayak aduh keluarga gue misalkan nggak punya uang, nggak punya dana dan harus dirawat di rumah. Nah daripada panggil perawat dari luar, ini kita nggak sendiri kan karena kita tahu prosedurnya dan kita bisa Sebenarnya komunikasi dengan dokternya langsung kan di rumah. Misalkan lo sebenarnya lo memperhatikan SOP sebenarnya sih bisa. Dan lu lo komunikasi lanjut dengan dokter. dan lo punya gelar itu lo ya, saya gelar memang lo Nggak ahli selalu di tusuk, bidang kan? itu gitu ya lo bidang Nggak itu. selalu tusuk pembuluh darah pecah bro. Iya. Oke Reni, ini lu udah kupas banget nih gambaran realnya, berarti sebagian besar seperti itu lah. Ini sorry banget ya kalau ada yang berisik emang. Jadi kalau kalian tahu ya daerah-daerah seperti gua ini ada di daerah Bekasi. Sebenarnya sepi, cuma kadang-kadang dijadiin trek-trekan bro gara-gara corona, gara-gara sepi karena kan emang di overloaded kan. Jadi kalau misalkan ada banyak suara yang masuk, nggak cuma video ini ya, nggak cuma video ini, bisa video-video kemarin juga atau yang sebelum-sebelumnya ya tolong dimaklumin aja. Tapi intinya pengen gue kasih tuh bener-bener ilmunya, wawasan, jangan sampai kalian tinggal di satu dengan hal lain. Dan gue soalnya kadang pikir kasian juga nih kalau misalkan banyak yang salah jurusan, ngerasa nggak nyaman. Maksudnya kalau misalkan kita bisa kasih yang memang full dan lengkap, kenapa enggak gitu. Karena menurut gue emang sih lebih enak juga untuk mendengarkan orang sih. Karena langsung kan, bener kayak to the point dibandingkan mungkin dari website atau dari tulisan. Ngomongin soal salah jurusan, dia gue punya satu quotes yang gue pegang sampai sekarang. Apa tuh? Yang mempertahankan gue tetap di jurusan ini. Jadi gini, jadi kalau misalkan lo udah nyemplung, ini gue nggak tahu ya ini gue udah dari siapa, tapi kalau misalkan lo udah nyemplung, satu hal yang harus lo lakuin itu adalah belajar untuk berenang. Belajar. Jadi kalau misalkan lo cuma minta tolong, teriak tolong, oke kalau ada orang nolong lo enak, lo selamat. Tapi kalau misalkan gak nolong, ya mau nggak mau lo harus belajar buat berenang untuk survive di situnya. Tapi kalau bisa sih jangan sampai salah. Soalnya istilahnya kalau lu ngerasa salah terus akhirnya lu cabut dari jurusan itu khususnya nih ya, lu pasti apa ya? Gue ngerasa kayak ini ada satu orang nih yang terbuang nih. Kayak satu orang yang bener-bener pengen tapi dia harus terbuang. Gara-gara Allah dia jadi nggak bisa masuk. Makanya mungkin menurut Kak Karin ini jadinya mending lu berenang aja lo nih. Apalagi kalau bisa selain lu belajar berenang, lu belajar nyelam. Jadi istilahnya 120 lu bisa terlampau, bisa kan di keperawatan nih ada yang lebih spesifik dan lu tuh bisa ningkatin di hal itu. Mendingan lu tingkatin terus aja sih menurut gue. Jadi ada sesuatu dari diri lu nih walaupun lu seorang perawat itu yang menonjol. Oh dia lebih bisa di sini nih. Jadi istilahnya kalau ada sesuatu yang memang spesifik, lu bakal bisa. Nah, Rin. Tadi kan lu juga udah apa ya, nyinggung lah ya sesuatu baru yang di kampus tadi udah ini juga. Tadi lu bilang sosialnya kayak gimana, lingkungannya kayak gimana. Nah, tapi ada nggak sih sesuatu yang baru banget nih kayak lu kaget, ternyata kayak gini. Tapi nih di jurusan gue ya. Di jurusan ya.
oh ternyata gue harus kayak gini. Kaget yang pertama adalah gue harus kuliah lama. Kaget yang paling pertama itu yang kaget, yang setelah SK harus nurse, itu kaget banget gue, kaget banget. Yang kedua, ternyata banyak banget lab. Banyak Banget itu banget sesuatu lab. yang baru. Lu kira lab ya udah cuma satu gitu? Iya. Terus menurut gue tuh kayak ya udahlah paling cuman kayak lab itu, ternyata enggak. Dan itu bener-bener kayak apa ya? Terus spesifikasi ya. Iya, prestase. Oh yang tadi lu bilang. Jadi prestase. kalau misalkan ini stasenya mental, jiwa, berarti lo jiwa aja lo jiwa. Dan itu sebenarnya itu bener-bener kayak di dunia kerja mirip lah sama di dunia di lapangan yang lo ituin, karena nanti temen pasangan lo ini, temen lo itu udah jadi pasien. Jadi lo ngomong sama orang langsung, bukan sama phantom yang apa patung solo itu, enggak. Tapi lo ngomong sama orang yang benar-benar bisa ngomong. Bisa ngomong. Jadi itu yang baru. Yang kedua, yang selanjutnya itu kayak apa ya? Yang ketiga itu kayak ternyata perawat tuh nggak cuma itu doang kerjaannya. Karena kan pasti stigma orang, tau lah gue stigma orang tuh gue tahu banget lah perawat tuh gimana kan. Kalian mungkin juga punya stigma, perawat ngapain sih? Perawat tuh ngapain sih kerjaannya, enggak. Oke, tadi lu bilang kan stigma masyarakat tuh perawatan itu mungkin rendah, dan jadinya orang menganggap remeh perawatan, jadinya orang nggak tertarik gitu. Tapi menurut lu seperti itu nggak sih stigma perawatan? Mungkin orang kayak stigmanya apa aja sih yang sampai ke telinga gue? Stigmanya itu perawat membantu dokter lah, perawat nggak bisa ngapain lah, perawat kerjanya itu doang lah, ganti spray, terus beresin kotorannya pasien. Sebenarnya iya, tapi kita bukan sebagai pembantu dokter, kita rekan kerjanya dokter. Dan sebenarnya gini, menurut gue, berarti kalau istilahnya gini ya, kalau rekan kerja itu tanpa ada perawat, dokter juga nggak bisa apa-apa. Karena dokter juga harus membutuhkan perawat yang harus ngejagain pasiennya gitu. Karena dokter itu kan pasiennya nggak mungkin cuma satu. Jadi dokter harus punya tangan-tangan lah yang membantu. Dan perawat yang lebih banyak ketemu pasien. Iya sih. Dan menurut gue sih dari gue pribadi ya, stigma itu tuh muncul sebenarnya gara-gara banyak oknum-oknum yang mendirikan sekolah-sekolah keperawatan. Ini menurut gue ya, gue salah paham, tapi menurut gue itu karena terutama SMK. Karena gini loh, karena kita yang S1, ini disclaimer dulu ya, kita bukan menjelek-jelekan SMK. Maksudnya dengan munculnya SMK keperawatan, mungkin orang tuh anggap ya buat jadi apa gue kuliah perawat, buat apa gue kuliah keperawatan kalau misalkan di SMK aja atau di jenjang SMA aja bisa kita udah bisa dapat ilmu perawatan gitu. Tapi bukan sekedar itu aja. Jadi disclaimer, bukannya kita menjelekkan SMK keperawatan, tapi kita lebih kayak dengan SMK itu orang anggapnya ya buat apa kita masuk kampus keperawatan. Jadi gara-gara adanya sekolah itu, jadinya tuh kita kayak yalah paling ilmunya cuma gitu-gitu doang. Ternyata enggak gitu. Jadi kita tuh mempelajari orang yang sehat sama orang yang sakit, dan bahkan keluarganya juga. Jadi misalkan lo sakit, bokap lo sakit, jangan bokap lo dia. Misalkan deh ada orang lain yang orang A bokapnya sakit, bapak B sakit, dia sebagai bapak rumah tangga, kan? Dia punya istrinya kan biasanya perannya itu sebagai ibu rumah tangga, cuma masak. Tapi gara-gara bapaknya sakit, dia harus ngurus bapaknya. Tingkat stresnya naik, tingkat cemasnya naik. Kita kaji tingkat cemasnya gimana, kita bantuin ibunya. Terus anak yang pertama dia cuma kuliah doang perannya di keluarga itu. Tapi gara-gara bapaknya sakit, ekonominya turun, dia harus ikut kerja, kan? Mungkin coping stresnya nggak bagus, jadi kita bantuin buat dia tetap nggak stres. Terus kita bantuin dia buat tetap tenang. Jadi kita mempelajari dari orang yang sehat, sakit, keluarganya, semuanya kita pelajarin. Jadi kalau untuk kalian yang banyak perawatan ngapain sih?
kalian jangan nolak UTM karena itu juga salah satu tugas mulia tadi kan gue udah bilang. Kalian bisa tuh kalau yang suka biologi terus mau lanjutin dalam dunia kesehatan, kalian bisa coba masuk ke perawatan. Dengan tadi udah kita jelasin juga gambaran realnya di sana seperti apa. Jadi kita berharap kalian juga jangan kaget nantinya kalau misalkan kalian harus terjun di jurusan perawatan. Dan Tri ya, gue pengen share dulu, gemes banget ngomong ini. Kalau lo masuk ke dunia kesehatan, khususnya perawatan, lo nggak boleh takut 3 hal ini. 3 hal. Jarum, darah, sama kotoran manusia. Jadi lo itu harus lo nggak boleh takut. harus membiasakan diri lah ya. Dan lo harus berani sakit pas lo latihan. Karena kan keras ya. Gini, sederhananya nih, misalkan tensi, kita kan harus tensi kan perawat. Itu kan pertama-tama kan kita nggak tahu kan kapan kita harus mompa, kapan kita ngelepas pompaannya tensi ini. Jadi gue latihan sama temen gue mau tangan kiri teman gue sampai kesembutan gara-gara gue terlalu kenceng pompanya, gue ya kan? Karena harus ada hitungannya. Berapa tekanannya, iya, ntar dikepresin. Nah itu kita kan awal-awal nggak tahu kan. Dan berarti lu masih pakai yang biasa ya? Karena kan ada yang Nah, kalau misalkan awal-awal kan pasti kan belum lihai juga kan buka putihnya apa murnya di sini. Jadi itu pasti tangannya bakal kram, bakal kesemutan, bakal sakit gitu. Jadi itu yang menurut gue kayak lo harus bisa ngadepin itu. Terus nanti udah infus, lo akan ketemu bener-bener untuk masukin jarum ke tangan temen lo. Terus kalau salah? Ya kan ada dosen, jadi dosennya mungkin yang benerin atau yang narik lagi jarumnya. Itu lo harus berani. Berarti kita harus berani ditusuk sendiri juga ya? Nggak boleh sendiri. Nggak, maksudnya kita berani ditusuk orang juga. Ya kita nanti akan ditusuk dan kita akan menusuk. Tuh. Dan lo nggak boleh takut tuh, karena kalau lo nggak nyoba langsung ke pembuluh darah, lo nggak bakal ngerti rasanya. Yes. Gitu, makanya lo nggak boleh takut sama jarum, darah, sama kotoran. Dan lo harus sakit. Itu tuh lo harus perhatiin banget. Sebenarnya lo harus ngerti lah. Nanti lo bakal ketemu 3 hal itu terus. Terusan. Oke Rin, nah ada nggak sih pengalaman lu seru di kuliah? Mungkin lu pernah ikut apa gitu, ajang apa? Pengalaman seru gue itu yang gue anggap seru itu pas gue ujian. Seru? Bukan ujian puas UTS, ujian lab gue itu seru banget ya. Oh jadi pengalaman seru lu tuh waktu lu kuliah di keperawatan, pas lu di labnya seru? Pas di labnya tuh lab seru banget karena gini, nanti lo ketemu keperawatan medikal bedah, lo akan nemu alat bedah. Jadi lo wah akan belajar ada banyak nih alat-alat. Itu seru ya, karena memang gue udah suka. Karena kan awalnya kan gue nggak suka nih sama keperawatan. Tapi gara-gara gue ketemu namanya keperawatan medikal bedah, itu gue kayak gue suka nih sama mata kuliah ini, gue suka nih sama materi ini. Jadinya gue tekunin dan sampai sekarang butuhannya gue enjoy ngejalanin sekarang. Karena kan lu nemu ada yang asik ada juga, yang asik nih tadi keperawatan. Terus seru ya? Seru banget. Kayak gue beda orang nih. Lo belajar hacking, lo belajar jahit. Karena kalau di UGD, kalau misalkan dokter yang nggak ada, lu mikirin ini mah kain. Jahit. Tapi emang kalau kita nggak pakai daging ayam, pakainya spons. Oh ada juga yang pakai daging ayam. Kayak spons. Terus lo belajar ini bengkok, ini korenta, ini bak instrumen. Ada juga ya jarum bengkok. Ada ini jarum buat otot, jarum buat itu seru sih. Dan nanti ada yang namanya OSCE. OSCE itu ujian praktek, dan itu lo sendiri bukan kelompok, sama temen lo. Jadi gue pernah ujian pertama OSCE itu gue ngulang karena gue udah begadang, gue udah berusaha, tapi emang susah aja. Tapi emang seru sih. Seru karena kayaknya baru pertama kali itu ujian terus sendiri kan, terus baru ketemu orang. Kita ujian ke teman kita langsung. Yang seru adalah gini, jadi ada part di mana lo dengerin suara jantung sama suara paru. Dan emang ada suara paru? Suara nafas suara jantung. Ada nafas paru dan lo mengukur hati orang. Itu seru banget, kayak lo ngerasain ini tulang rusuk pertama, tulang rusuk kedua,
saat lo perkusi, oh kalau paru-paru resonan, kalau misalkan hati jadi dalam suaranya, itu mah seru banget ya. Oh, itu seru ya. Menurut gua seru, menurut gua. Karena yang berarti suka dengerin itu seru banget. Dia harus bisa nentuin ini harus apa. Ini rusuk ke berapa, ICS ke berapa, jantungnya di mana. Jadi perawatan tuh nggak cuma yang tadi dianggap yang serem-serem lah, yang nusuk jarum, tapi banyak juga hal serunya ya. Menurut gue seru, karena gue udah suka. Jadi seru menurut gue. Oke nih, ada nggak nih? Ini sebenarnya ini kayak recap tips and trick lu nih buat bisa survive di jurusan perawatan. Sebenarnya apa sih atau beberapa hal sih yang bisa lu kasih tips dan triknya secara singkat? Oke. Tipsnya biar lo survive, lo cari dulu deh apa yang lo suka. Misalkan lo udah masuk ke jurusan keperawatan, khususnya di perawatan deh. Iya, biar survive. Nah, survive itu untungnya gue udah nemu apa yang gue suka, jadi gue bisa enjoy lah. Nah, terus caranya untuk lo survive, cari temen yang memang satu frekuensi sama lo. Kedua, lo kenalin dulu gaya lo belajar tuh gimana. Oh, itu karena ini kesehatan itu kan banyak banget yang harus lo pelajarin, organ-organnya, sistem-sistemnya, hubungan-hubungan organ itu harus lo pelajarin kan. Itu banyak banget dan ribet lah, dan ribet banget. Itu lo harus tahu gimana gaya belajar lo. Entah lo nulis kan, entah lo pakai visual kan, lo pakai audio, lo harus tahu. Karena kalau lo tahu akan jadi asik. Itu tahu. Terus yang kedua, lo harus belajar ngomong. Oh, karena lu ketemu langsung sama orang. Banyak ngomong, terus referensi mungkin. Iya. Oke, gini. Jadi nanti lo akan ketemu sama yang keperawatan dari fisiologi. Fisiologi, lo ketemu sama yang namanya KMB, medical dan semacamnya. Saran gua, trik gua adalah lo belajar semuanya dari awal tuh, mantepin semuanya. Misalkan nih, semuanya dokter namanya dosen lu ngasih PPT buat ujian, misalkan ini materinya, aku dalamin sampai di luar PPT-nya, walaupun nanti pas UAS UTS nggak keluar itu soal, tapi percaya sama gue di semester akhir lu ketemu keperawatan gawat darurat, ketemu keperawatan kritis, itu kepake banget. Jadi dan tinggal recall aja, bukan semua yang udah pernah lu pelajari benar-benar lu dalemin semuanya. Iya. Di awal-awal, karena kan istilahnya lo masih semangat, lo masih belum mikirin skripsi, belum mikirin tugas akhir, belum mikirin praktek ke rumah sakit kan. Dan kalau misalkan si dosen lu ngomong ngasih referensi lah istilahnya, itu juga harus lo pelajarin. Udah semua, karena itu pengaruh banget buat ntar lo di semester akhir, karena itu bakal di-recall lagi di semester akhir. Sama mungkin ini kali ya, tipsnya juga cari-cari berita lah tentang dunia perawatan. Ya, karena kan dunia kan berkembang terus kan. Nah, terus itu lo harus bisa bisa perhatian sama perkembangan di luar sana gitu. Terus mental lu juga sih. Mental. Iya, mental lo harus kuat kuat diomongin, entah sama dosen, entah sama orang lain, karena lo bahkan di keperawatan, bahkan saat lo belajar pun itu lo udah ketemu sama orang, saya udah ketemu sama masyarakat langsung, karena gue pernah. Apalagi itu juga ini kan, tadi lo harus bisa sama teman lo sendiri gitu kan, lo harus siap. Jadi nusuknya itu kan perlu mental juga, mental yang kayak, kuat juga, yakin juga. Terus pokoknya karena gini, kalau misalkan yang gitu ya, yang kayak lo belajar semuanya itu, yang di awal-awal itu gini. Jadi pengalaman gue itu, gue dengerin temen gue diskusi sama dosen. Nah, di saat temen gue diskusi sama dosen, gue tahu alurnya kemana nih dia ajak ngomongnya, gue jadi seneng. Oh, ini gue udah pelajarin nih, gue tahu nih kayak. Jadi lo nggak buta lah ya? Iya, gue jadi kayak pede gitu kan. Tapi akan lain cerita kalau misalkan temen gue diskusi sama dosen tuh kayak, ngomongin apa sih? Sebenarnya kayak jadi kayak beban nih lo nya. Nah, menurut gue, lo akan lebih santai kalau lo tuh berjuang di awal-awal tuh pas semangat-semangatnya. Nanti pas semester akhir tinggal recall aja. Karena memang ya, sebenarnya dunia perkuliahan itu sebenarnya semuanya sama ya.
istilahnya dosen itu cuma ngasih dasarnya doang. Ini gue sering banget ketemu Iya benar. dosen itu cuma ngasih dasar. Dasarnya. Selebihnya itu tuh tanggung jawab lu sendiri. Gimana? Jadi dosen tuh ngasih istilahnya, nih jalannya ke sini, lu mau jalan ke sini nggak? Kalau lu pengen nih, ya lu lakuin gitu. Karena kalau lu nggak dikasih dan lu balik arah ya, atau lu diem di situ ya lu nggak bakal berkembang. Karena apa yang dikasih dosen, nah lu harus pelajarin di luar. Makanya tadi dia perlu diskusi, contohnya kayak perlu diskusi, perlu baca referensi, perlu coba cari berita-berita tentang perkembangan keperawatan, jurnal-jurnal kesehatan. Khususnya gue kan malas baca ya, jujur gue malas baca buku. Jadi tuh gue lebih suka nyari video-video tentang materi-materi atau nggak tentang perkembangan. Jadi tuh sebenarnya kita tuh udah dimudahin banget sekarang. Gampang dicari lah. Apalagi kalau di kos-kosan tuh banyak. Di kos-kosan tuh udah ada wifi bro. YouTube tuh banyak, jadi kayak, dan gue tuh belajar juga itu dari YouTube sebenarnya banyaknya. Karena ini coba semoga ini video gue juga bisa membantu banyak orang. Semoga banyak yang merasa terima kasih nih, ternyata dunia keperawatan tuh seluas ini. Sampai kita mungkin bikin udah sejam kali ya. Kayaknya sih sejam lebih. Mungkin tips and triknya kayak tadi lah ya, seputar tadi lah. Selebihnya tuh tanggung jawab kalian, gimana caranya kalian bisa enjoy lah. Yang penting enjoy lah sebenarnya main jurusan itu. Coba untuk mencintai apa yang menjadi pilihan lo. Itu sih yang gue pelajarin juga selama ini. Jadi jurusan yang lu pilih di SBM ataupun di SNM ataupun tentang lu di Mandiri, kalau bisa tuh semuanya. Kalau bisa lagi ya lu harus siap gitu loh. Jangan sampai lu nulis doang, ngisi doang jurusan apa di universitas mana, tapi lu nggak siap masuk sana. Oke, ini gue udah ngomong berat banget ya. Gue mau yang santai sedikit lah. Ada nggak sih di tempat Garut nih itu tempat asik lah, untuk nongkrong lah, untuk bogas, ada nggak sih? Lo pernah ke sini? Jujur aja gue pernah sekali, cuma ya ke daerah gunungnya doang. Papandayan. Gue nggak pernah yang ke desa-desanya, soalnya gue nggak pernah sih. Garut tuh terkenal pasti yang mainstream tuh Papandayan sama air panas. Main air panas. Lu nongkrong ke sono mulu tuh? Enggak lah, di Cipanas sama di Derajat. Terus sekarang Garut tuh udah berkembang. udah ada banyak kafe-kafe nongkrong. Sekarang bagus-bagus lagi. Bagus-bagus sekarang. Dekat-dekat kampus apa banyak, lumayan banyak untuk kayak kampus. Ada nggak sih nama warung yang suka? Ada. Ada We House, kalau nggak ya We House itu. Jadi apa gue kalau bisa dulu? We House. Cafe We House itu enak. Wifi-nya kencang. Aduh. Karena buat tugas juga butuh. Iya lumayan, wifi-nya kencang, tempatnya nyaman, makanannya enak dan murah. Dan posisinya banyak. Jadi itu lo di situ nongkrong sama kerjain tugas. Bukanya juga ini ya? Bukanya, tapi kayaknya nggak ada malam sih. Karena kan Garut, asal lo tahu aja Garut tuh masih sepi. Tapi emang boleh sih buat kalian yang tinggal di Garut mungkin, atau sekitaran di kampus tempat Garut ya. Atau enggak nanti kalian mau yang daftar ulang atau mungkin datang ke sana langsung nih, mau coba lihat kampusnya, mau coba lihat tempatnya, kalian boleh nih mampir lihat ke House ya. Kita bukan promosi sih, tapi biar kalian tuh lihat lah sama yang gue omongin. Anak-anak perawat di sini kalau misalnya makan. Kali aja kan, soalnya gue pernah ya, istilahnya gue pernah dikasih tahu, lupa sama siapa ya, kalau misalkan lu pengen sesuatu, coba aja lu lakuin apa yang pernah dilakuin orang tersebut. Misalkan kayak lu pengen nih masuk kampus UGM lah atau UB, coba aja lu datang ke tempat lu, lihat kampusnya, lu coba lihat aktivitas orangnya kayak gimana, dan lu pelajarin kayak gimana. Oh ternyata orang-orang di kampus itu kayak gini ya, oh cara belajarnya kayak gini ya, cara dia bersosialisasi kayak gini. Karena itu bakalan nanti buat lu terpikirkan, terngiang-ngiang, dan akhirnya lu bakal fokus untuk sana. Jadi lu kayak punya, lu harus bisa di sini, kayak punya tambahan semangat tuh. Tambahan semangat istilahnya. Nih, tapi gue mau ngomong dulu Dil, kalau gue nggak salah ada rencana kalau misalkan tempat gue mau tiba-tiba ke Nangor atau ke Bandung, gue nggak tahu sih, pokoknya gue tinggal dapat keputusan dari dekan. Itu lu doang atau lebihnya? Lebihnya juga. Oh mungkin ini kan ya, ada sesuatu yang mau dilakuin dulu juga. Jadi
Berarti bakal ke Nangor. Kalau nggak ke Nangor, ke Bandung. Bandung itu di Bogor. Oh bukan, Bandung mana? di tahu Eijkman nggak? Aduh nggak tahu. Ya pokoknya di situ deh, di Bandung aja. Berarti istilahnya keperawatan bakal dipindah dulu ya untuk sementara Jadi ke kayaknya udah nggak ada. ke Bandung. Ke Bandung atau ke Nangor. Tinggal nunggu tanda tangan dari dekan. Oke. Vin, nih, gue mau kasih tahu juga nih info ke teman-teman. Kalau kalian memang pengen keperawatan dan ternyata kalian nggak pengen Unpad misalkan, pengen ke kampus-kampus. Nah ini gue mau kasih tahu nih ada di UI, kampusnya ada di UI nih keperawatan juga, di UGM, terus ada di UB, ada di Andalas, ada di Unsud, ada di Undip, USU dan lain sebagainya. Nah kalian untuk info-info lebih lanjutnya tentang keperawatan mungkin bisa cek aja di websitenya karena setiap setiap kampus atau setiap fakultas, setiap universitas itu pasti memiliki kriterianya masing-masing. Kalian bisa langsung cek aja lebih lengkapnya. Kalau kita lebih ngasih tahu kalau jurusan itu seperti ini. Gitu. Nah, menurut lo nih Rin, untuk menutup nih ya sesi kita kali ini, menutup pembicaraan kita, satu kata lah buat jurusan keperawatan. Keperawatan. Satu kata yang bisa menggambarkan keperawatan. Keperawatan itu kayak kompleks. Jadi satu kata dari itu kompleks. Kompleks. Oke. Thank you, Rin.